Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiruddin Zain. Saya semester 1 Prodi Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan seputar komunikasi kelompok dan organisasi. A. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang komunikasi kelompok yang berisikan tentang definisi, alasan bergabung dengan kelompok, karakteristik kelompok, jenis kelompok, pengembangan kelompok, dan jaringan komunikasi kelompok. 1. Yang pertama, apa itu sih komunikasi kelompok? Komunikasi kelompok adalah proses komunikasi antar 3 orang atau lebih yang berlangsung secara tatap muka, dan dalam kelompok tersebut anggotanya saling berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, mengapa orang bergabung dengan kelompok atau apa alasan orang bergabung di kelompok? Yang pertama, adanya daya tarik antar anggota kelompok. Maksudnya dalam kelompok ini anggotanya punya kesamaan baik fisik, sikap, atau sosial. Yang kedua, ada daya tarik kegiatan dan punya tujuan kelompok. Yang ketiga, ada manfaat ketika menjadi anggota kelompok, misalnya manfaat untuk pribadi, sosial simbolik, bekerja, atau meraih keuntungan ekonomi. 3. Selanjutnya penjelasan ketiga tentang karakteristik kelompok, yaitu ada interaksi, norma, peran, hubungan emosional, dan tujuan. Yang keempat, ada jenis kelompok. Ada 2 macam, yaitu kelompok berorientasi pada tugas dan kelompok yang berorientasi pada pribadi dan sosial. 1. Kelompok yang berorientasi pada tugas memiliki 2 jenis, yaitu kelompok duplikasi kegiatan, jadi setiap anggota melakukan pekerjaan yang sama. Yang kedua, kelompok dan berjalan, jadi setiap anggota bekerja pada bagian berbeda. Selanjutnya, kelompok yang berorientasi pribadi dan sosial. Kelompok ini bertujuan untuk menciptakan semangat positif antar sesama anggota. Contohnya kelompok diskusi, kelompok sosial, dan sebagainya. Kelompok ini bisa muncul secara alami. Maksudnya bisa berbentuk dari kegiatan spontan individu, contohnya kelompok backpacker atau kelompok yang sudah traveling, atau bisa juga mendaki. Bisa juga muncul karena maksudnya bisa juga muncul karena diciptakan karena ada tujuan tertentu. Dan selanjutnya ada pengembangan kelompok, yaitu yang pertama ada fase awal ketika belum ada jaringan, fase kedua ketika memulai jaringan, fase ketiga ketika jaringan berkembang lebih jauh, fase keempat ketika jaringan terintegrasi penuh. Selanjutnya ada jaringan komunikasi kelompok yang terdiri dari lingkaran atau setiap anggota hanya dapat berkomunikasi dengan anggota yang berada di samping, kiri, dan kanannya. Dan jaringan ini tidak ada pemimpin. Yang keduanya bintang, jadi seluruh pesan mengalir pada satu individu atau disebut dengan sentralisasi jaringan. Yang ketiga, jaringan penuh, yaitu setiap anggota dapat berkomunikasi dan timbal balik dengan semua anggota kelompok lain. B.
Yang selanjutnya adalah materi tentang komunikasi organisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, fungsi, aliran, teori, pendekatan kultural, dan pengolahan konflik di dalam komunikasi organisasi. Menurut David DeVito tahun 2011, secara sederhana, komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan di dalam organisasi. Fungsi informatif yaitu untuk membuat kebijakan organisasi guna mengatasi konflik untuk orang-orang dalam tatanan manajemen, dan juga untuk jaminan keamanan sosial dan kesehatan dan lainnya bagi bawahan atau karyawan. Lalu, fungsi regulatif yaitu untuk menerapkan peraturan yang berlaku dalam organisasi. Lalu juga fungsi persuasif yaitu pimpinan lebih suka mempersuasi bawahan daripada memberi perintahan agar bawahan melakukan pekerjaan yang sukarela yang sebaiknya sebab dapat menghasilkan kepedulian yang lebih besar. Lalu, fungsi komunikasi organisasi terakhir adalah integrasi, yaitu agar menyatukan karyawan dalam mengerjakan tugasnya dengan baik. Aktivitas ini menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi lebih besar dalam karyawan terhadap organisasi. Selanjutnya ada aliran komunikasi organisasi. Yang pertama, aliran komunikasi organisasi ke bawah yaitu instruksi, arahan kerja, informasi, kebijakan, dan prosedur kerja. Yang kedua, aliran komunikasi organisasi ke atas, contohnya feedback secara masuk kuesioner. Yang ketiga, aliran komunikasi organisasi lateral atau horizontal. Contohnya antara individu yang setara. Dan untuk selanjutnya ada teori organisasi yang terdiri 3 teori. 1. Pendekatan klasik. Jadi dalam pendekatan klasik, organisasi harus menggunakan metode ilmiah untuk meningkatkan produktivitas. Manusia dalam organisasi didorong oleh keuntungan organisasi. Produktivitas berjalan maksimal jika masing-masing anggota mengetahui peran dan tanggung jawabnya. Jadi organisasi dipandang sebagai mesin dan menggunakan prinsip efisiensi, dan komunikasi berperan sebagai pemberi perintah dan penjelasan prosedur operasi. Yang kedua, teori pendekatan hubungan antar manusia. Di teori ini, pandangan lebih sosial terhadap kehidupan bekerja. Asumsinya adalah kenaikan kepuasan kerja akan menaikkan produktivitas. Di teori ini, peran pemimpin sangat dibutuhkan dalam menciptakan aturan dan mengendalikan manajemen partisipasi yang baik, dan pemimpin harus demokratis. Ketiga, ada pendekatan kultural, yaitu organisasi dan pekerjaan memiliki seperangkat nilai-nilai dan tujuan yang sama, dan harus melihat jenis kultur dan norma yang ingin dianutnya. Tujuannya adalah memahami bagaimana organisasi berfungsi dan mempengaruhi anggota. Komunikasi tidak hanya sebagai pengirim peran semata, tetapi komunikasi juga terintegrasi dalam organisasi, sehingga ikut membentuk budaya dalam organisasi. Lalu selanjutnya yang kelima, ada pengelolaan konflik dalam organisasi. Konflik merupakan permasalahan. Jadi di sini saya akan mempermasalahkan yang serius yang dapat merugikan kinerja atau organisasi. A. Berikut sumber konflik, yaitu komunikasi, misalnya salah pengertian, bahasa kurang tepat, ataupun informasi tidak lengkap.
Lalu sumber konflik yang kedua ada struktur, misalnya kekuasaan, contoh bawahan dengan atasan, dan persaingan, contohnya ingin dianggap paling baik di antara lain. Yang ketiga, sumber konflik berasal dari pribadi, yaitu bisa diambil dari perbedaan pendapat dan emosi. B. Jika tadi membahas tentang sumber-sumber konflik, selanjutnya adalah pengelolaan konflik. Dalam pengelolaan konflik terdiri dari 4 jenis. Yaitu 1. Persaingan, yaitu bisa menang atau kalah. Dalam hal ini yang digunakan adalah kekuasaan atau pengaruh untuk mencapai kemenangan dan hanya digunakan dalam keadaan terpaksa, misalnya saat penyelesaian konflik harus cepat selesai dan tegas. 2. Yang kedua, kolaborasi atau sama-sama menang. Dalam hal ini mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian dengan kesepakatan bersama dan biasanya memakan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, akomodasi. Jadi ada pihak yang mengalah atau mengakomodasikan kepentingan pihak lain. Cara ini digunakan untuk mengurangi tingkat ketegangan akibat konflik. Yang keempat, yang terakhir yaitu dengan mengabaikan masalah. Bisa berarti kedua belah pihak tidak sepakat menyelesaikan konflik. Biasanya cara ini digunakan untuk konflik yang ringan dan tidak terlalu penting. Yaitu adalah penjelasan tentang komunikasi dan organisasi. Kira-kira seperti itu saja. Terima kasih sudah mau menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.